ketiga dari proses identifikasi ini. Maka kita akan masuk lagi ke dalam tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan identifikasi mengenai kekuatan dari tim kita. Nah, ini penting sekali untuk kita amati lebih dalam. Saya di sini hanya fokus kepada kekuatan saja dari tim kita. Saat ini kita tidak bicara dulu mengenai kelemahan yang ada di tim kita. Kita hanya akan ada fokus mengenai apa yang saat ini yang kita miliki yang bisa menjadi modal kita untuk menghadapi pandemi ini. Nah, dari tim kita ini, teman-teman nanti bisa listing semuanya, di-skor mengenai 4 aspek, ini minimal ya, 4 aspek minimal yang akan teman-teman nilai dari tim kita. Yang pertama terkait dengan soliditas dari tim kita, silahkan nanti di-skor. Solidnya gimana nih tim kita nih? Kalau dari 1 sampai 10 itu di angka berapa? Apakah di angka 7, ataukah di angka 5, ataukah sedang down banget gitu kondisinya? Nah, silahkan nanti di-skor. Lalu loyalitasnya gimana? Keahlian mereka gimana? Expertise-nya ya. Keahlian mereka itu dalam mengerjakan saat ini bidang yang sedang bisnis yang kita jalani ini, keahlian ini gimana? Misalnya saat ini kan kondisinya sebagian besar nih pengusaha catering semua nih, Akikah gitu ya. Keahlian dari timnya, chefnya wah keren-keren gitu ya, hebat-hebat gitu ya. Bisa membuat produk-produk yang luar biasa, yang enak, yang murah, yang hygiene. Nah, itu keahlian itu yang kita perlu ukur. Lalu nih yang paling penting nih kebugaran dari tim kita. Karena kita kondisinya saat ini berada di tengah pandemi, bukan hanya sekedar kondisi krisis ekonomi saja, maka aspek kebugaran ini menjadi aspek yang sangat penting untuk kita nilai. Kenapa? Karena aspek kebugaran ini yang menentukan juga bisnis kita ini bisa jalan dengan powerful atau enggak. Atau bisa mungkin terjadinya cross kontaminasi enggak dari orang-orang dari tim kita yang saat ini sedang sakit kepada makanan akhirnya menularkan kepada konsumen. Nah, ini kita perlu nilai. Kebugaran ini juga kita bisa nilai dari komposisi struktur umur dari karyawan-karyawan kita. Misalnya, ketika karyawan kita didominasi oleh orang-orang yang berumuran itu sekitar 30 ke bawah, asumsinya mereka bugar. Tapi kalau misalnya banyak yang ternyata, banyak karyawan saya yang umurnya itu di angka 40 ke atas, sampai yang 50 tahun lebih pun ada gitu ya. Nah, ini perlu kita nilai, ini perlu kita mapping ini. Yang fit, yang benar-benar bugar itu yang dari total 100% itu berapa persen? Nah, ini kita perlu nilai, kita perlu scoring. Nah, jadi silakan sekali lagi nanti teman-teman akan berlatih lagi, akan menuliskan lagi identifikasi mengenai kekuatan dari tim, dari kawan-kawan semua di dalam bisnisnya. Ya, waktunya sama, tidak lama-lama, 2 menit aja. Silahkan nanti ditulis di kertas atau bisa juga silahkan sharing di di chat tadi ya. Silahkan. Dimulai dari sekarang. Silakan yang mau berbagi sama sharing dengan yang lain ditulis di sini.
Silakan yang mau sharing. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Tidak apa-apa kalau misalnya tidak ada yang mau sharing di chat ini, karena mungkin takut ketahuan karena ini banyak pesaingnya mungkin nih di apa namanya di webinar ini karena banyak bisnis-bisnis yang sejenis, nggak apa-apa. Tapi yang pasti rekan-rekan semuanya bisa bisa melakukan proses identifikasi ya dari kekuatan tim kita dari 4 aspek. 4 aspek itu minimal. Kalau rekan-rekan nanti perlu ada yang ditambahkan, silahkan aja ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dari apa namanya dari bisnis kita masing-masing. Nah ini ada satu nih, Roni Hidayat, loyalitas dan kebugaran ini agak problem. Kita punya karyawan loyal, udah tua, emak-emak, otomatis kurang bugar, kumaha iya gitu. Ya, itu makanya tadi aspek kebugaran ini sangat penting. Kira-kira di tengah kondisi pandemi ini, karyawan kita itu bisa nggak menjalani proses ini? Karena ini bukan hanya sekedar krisis ekonomi saja, tapi ini sebuah krisis kesehatan juga gitu ya. Kalau orangnya tidak bugar, ya, gampang terserang penyakit, gampang terkontaminasi, ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan, khawatir terjadinya cross kontaminasi. Nauzubillah ya kalau sampai ada karyawan kita yang COVID gitu ya, cross kontaminasi dari orang ke makanan yang kita kirim gitu ya. Nah, ini yang perlu kita evaluasi nih sebenarnya. Kalau misalnya orangnya oke sudah tua tapi orang ini cukup bugar, bagus gitu ya. Kita bisa pastikan itu ya udah jalan. Yang penting kita bisa jaga, lalu asupan suplemennya itu juga tidak putus-putus. Ini tantangannya nih, PR-nya yang buat kita nih, supaya tetap bugar itu ya suplemennya harus kita terus tambah, madu lah, vitamin C-nya ini harus tetap kita kasih terus, dopingnya harus kuat ini. Terutama nih apalagi yang sudah banyak yang karyawannya yang sudah tua-tua, emak-emak gitu ya. Oke, baik. Rekan-rekan semuanya, kita sudah 4 ya yang kita bahas tadi pada saat melakukan proses identifikasi. Nah, setelah kita melakukan identifikasi, lalu apa yang mesti kita lakukan? Kan kita sudah tahu itu tadi. Kita yang pertama identifikasi mengenai apa tadi? Perusahaan kita. Ya. Lalu kita identifikasi lagi mengenai perubahan perilaku dari konsumen kita. Yang ketiga, kita sudah identifikasi lagi mengenai kecemasan, ketakutan, kebutuhan dan harapan dari konsumen kita. Dan yang keempat, kita identifikasi mengenai kekuatan dari tim kita. Sudah 4 yang kita identifikasi dari bisnis kita ini. Nah, pertanyaannya, lalu setelah identifikasi, ngapain lagi? Nah, tahapan yang selanjutnya dari proses identifikasi adalah proses visualisasi. Ya, ini adalah langkah ketiga dari Viva. Yang pertama tadi adalah vibration, memberikan getaran kepada tim kita. Yang kedua itu identification, mengamati lebih dalam dari bisnis kita. Tadi ada 4 yang diidentifikasi, identifikasi perusahaan kita, identifikasi perubahan perilaku dari konsumen kita, identifikasi atas kebutuhan, harapan, dan juga kecemasan dari konsumen kita, dan yang keempat tadi, identifikasi mengenai kekuatan dari tim kita. Nah, setelah kita identifikasi, kita akan masuk ke dalam tahap proses visualisasi. Apa sih yang dimaksud dengan proses visualisasi ini? Proses visualisasi sebenarnya ini proses mewujudkan produk solution ke dalam bentuk yang lebih konkret, yang lebih nyata, agar bisa dirasakan, diamati, dan dievaluasi. Tadi kan kita pada tahap yang kedua tadi proses identifikasi itu kan ada banyak peluang-peluang tuh yang kita bisa dapatkan dari perubahan konsumen, perilakunya ya. Perubahan perilaku konsumen itu ada peluang. Dari identifikasi kecemasan, lalu identifikasi kebutuhan konsumen, di situ ada peluang. Nah, dari peluang-peluang yang kita miliki itu, ini kita wujudkan dalam produk solusi bagi mereka.
ke dalam bentuk yang konkret, ke dalam bentuk yang nyata. Nah, apa sih yang perlu divisualisasi? Nah, kawan-kawan semuanya nanti bisa listing semua peluang yang tadi berhasil teridentifikasi dari tahap yang kedua tadi. Ya, apa saja peluangnya itu dicatat tuh, di listing. Peluangnya satu tadi misalnya, oh bikin akikah yang full online dan juga dibagikan, salah satunya itu. Oh bikin solusi misalnya karena tadi kekuatan tim saya tuh bagus dan juga ada peluang sekarang orang itu maunya yang praktis-praktis, dia takut belanja banyak hal ya. Akhirnya muncullah ide misalnya frozen food misalnya gitu ya. Ada ide nih frozen food nih. Nah, itu masuk ke dalam satu peluang. Oh, ada lagi sekarang orang lagi banyak apalagi lagi Ramadan begini nih, di tengah Covid, musibah, ternyata masih banyak juga orang yang mau berbagi. Oh, kita bikin program sosial nih misalnya, solusinya kerjasama dengan apa namanya lembaga-lembaga sosial. Nah, itu seperti itu bisa juga. Nah, itulah peluang-peluang tadi silahkan disusun. Kalau tadi ketemu 5 peluang, ya 5 peluang masukin tuh situ. Kalau ketemu 3 peluang masukin situ tuh di dalam tabelnya. Oke. Nah, setelah kita tulis peluang-peluangnya di situ, teman-teman bisa masukkan skornya. Skornya ini kita masukkan 1 sampai 5 saja, ya. Angka 1 itu menyatakan bahwa peluang itu sangat tidak mungkin, ya, sangat kecil untuk bisa direalisasikan, untuk bisa berhasil. Peluang itu sangat kecil. 2 itu kecil, 3 itu ya masih 50-50, bisa ya, bisa tidak, bisa berhasil, bisa tidak, sedang-sedang aja peluangnya. Angka 4 itu menunjukkan bahwa peluang ini optimis, bisa direalisasikan dan bisa berhasil. Dan yang kelima, menyatakan bahwa peluang itu optimis, sangat optimis untuk bisa berhasil peluang itu. Nah, teman-teman dari yang sudah tadi di-list peluang-peluangnya sekarang di-scoring. Di-scoring 1 sampai 5 dari masing-masing peluang itu. Angka 1 tadi sangat pesimis, peluangnya bisa berhasil. 2 itu pesimis, ketiga itu moderat gitu ya bisa enggak, bisa berhasil 50-50 lah. Sedang aja. Lalu yang ketiga itu optimis, yang keempat itu optimis, yang kelima itu sangat optimis. Oke. Nah, silahkan kembali ambil kertasnya lalu ditulis peluang-peluangnya. Silahkan dimulai dari sekarang dalam waktu 2 menit. Silahkan. Yang mau sharing juga boleh lagi silahkan, yang mau sharing di chat. Silahkan. 2 menit lagi waktunya. Boleh ditulis semuanya. Kalau yang nggak mau di chat, silahkan juga di lembaran-lembaran kertas kita, biar kita punya PR untuk bisa langsung kita eksekusi setelah adanya webinar ini. Silahkan. Salah satu contohnya peluangnya misalnya yang sedang rame itu bikin frozen food misalnya ya. Bikin produk ready to eat. Peluangnya gimana? Nah, ini ada dari Pak Rifka, jualan ventilator. Skornya 4 sampai 5. Wow, keren ini. Sangat optimis. Jualan ventilator, keren. Yang lainnya mungkin silahkan. Peluangnya apa?
Jadi peluangnya itu bisa jadi masih relevan dengan bisnis kita, bisa jadi juga itu benar-benar tidak relevan dengan bisnis kita. Itu sangat mungkin tuh seperti itu. Masih berhubungan, ya bagus kalau masih berhubungan. Tapi ada juga terkadang dengan tadi kita melakukan proses identifikasi, muncul tuh ide-ide, peluang-peluang bisnis baru atas perubahan konsumen tadi, itu ternyata tidak inline dengan bisnis kita, itu sangat mungkin terjadi. Saya pun salah satunya tuh seperti itu. Jadi setelah proses identifikasi banyak hal, akhirnya ada satu, itu yang, saya tambahkan jadi bisnis saya, itu bisnis madu. Bisnis madu. Itu kan nggak relevan ya. Saya bisnisnya ada di fashion, lalu ada di, catering akikah, ya, dan ada beberapa lagi. Nah, ini salah satu ini bisnis madu gitu loh. Nah, ternyata alhamdulillah, itu dalam seminggu itu bisa sampai 50 kilo itu permintaannya, dan madunya yang cukup bagus gitu ya. Madu langsung dari, kawan saya, dari Sumatera dikirim, dari pemburu langsung gitu, pemburu madu liar. Nah, Pak Rayis Usman, jual ayam potong, skornya 3-4, oke. Oke, baik rekan-rekan semuanya, dalam proses visualisasi ini kita sudah masuk, di tahap yang pertama, yaitu menyusun peluang-peluangnya lalu memberikan skor, ya. Pak Febri juga bikin paket sahur buka untuk keluarga, oke ya. Ada tahap yang kedua dari proses visualisasi ini. Proses yang kedua dalam visualisasi ini adalah kita melakukan sebuah plotting ke dalam sebuah grafik. Nah, peluang-peluang yang tadi kita susun, ini harus kita sandingkan, kita bandingkan dengan kemudahan eksekusi. Jadi, kalau misalnya tadi peluangnya apa misalnya ya? Peluangnya tadi ada yang contoh bikin ayam potong ya. Peluangnya ada di angka 3 dan 4 gitu ya. Dari 3, 4 ini kemudahan eksekusinya gimana? Apakah ada di angka 3 dan 4 juga atau bahkan di angka 5 mudah banget eksekusinya gitu ya. Maka ketemunya ini kan di sini kalau dia di angka 4 ya. Ketemunya di sini. Atau tadi yang jualan ventilator. Kan tadi ada tuh ya peluangnya jualan ventilator. Itu sampai di angka 5 tuh bahkan tadi ya. Peluangnya di angka 5. Optimismenya di angka 5 ini bisa berhasil. Nah, kemudahan eksekusinya gimana? Kemudahan eksekusinya. Kalau itu mudah dieksekusi, ada di atas, di kanan, di atas angka 3, maka ini relevan untuk segera dijalankan. Tapi, jika kondisinya itu berada di angka 1 atau 2, maka saran saya peluang ini untuk ditunda dulu. Karena kita kondisi saat ini butuh sebuah peluang yang mudah dieksekusi. Biar cepat. Ya. Karena kita punya keterbatasan sumber daya pada saat ini. Semuanya serba terbatas. Jadi jangan yang rumit-rumit kita eksekusinya. Harus yang paling simpel dan peluangnya paling tinggi. Ya. Nah, itu yang akan kita akan kita nilai. Nah, silahkan nanti rekan-rekan semuanya bisa menuliskan perbandingan antara peluang dan juga kemudahan eksekusinya. Ya. Jadi kalau misalnya tadi angkanya ada di sini, ya ini yang sangat disarankan untuk segera dijalankan. Gitu. Silahkan, waktunya sama 2 menit juga. Teman-teman bisa bandingkan antara peluang dan juga kemudahan eksekusinya. Silahkan, mulai dari sekarang. Nah, yang tadi sudah sharing itu coba bisa berubah lagi nggak tuh kemudahan eksekusinya tuh. Silahkan di chat yang tadi ya. Yang ventilator, tadi bubur, lalu tadi ayam potong yang sudah share, kemudahan eksekusinya gimana kira-kira? Kalau kita sudah bandingkan dengan ini.
Pak Asep, bisnis frozen, ready to cook 4-5, kemudahan eksekusinya gimana nanti? Berbanding lurus nggak dengan kemudahan eksekusinya? Jual ayam potong juga sama tuh, 3-4. Ayam potong kemudahannya 4-5, great, keren nih. Berarti ini sudah bisa langsung dieksekusi nih. Kalau kemudahannya 4-5 juga nih. Karena tadi kan peluangnya itu 3-4, kemudahannya 4-5. Oke. Terima kasih Pak Rayis sudah mau sharing. Dan juga Pak Asep juga sudah mau sharing. Terima kasih. Ada lagi? Silahkan. Ayam potong harganya stabil, Pak. Bukannya sedang terjun bebas, juga harganya. Ya, tinggal kita coba lihat aja. Dari terjun bebasnya ayam itu peluangnya seperti apa? Kalau kita berproses profesi kita sebagai RPH-nya, peternaknya memang ini masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita hanya sebagai tradernya, sebenarnya sih nggak terlalu masalah, kita tetap bisa ambil margin di situ. Justru malah harga ke masyarakat ini akan jadi lebih murah. Kita bisa kasih harga masyarakat itu ayam yang murah, kan? Berarti kan pemenuhan kebutuhan gizi mereka jadinya bisa tercukupi dengan ayam yang lagi murah ini. Nah, kalau di sisi petani memang ini bermasalah banget nih, PR banget. Yang penting ada margin ya, iya. Saat ini yang penting ada marginnya dulu lah. Bisnis apa aja terserah deh sekarang, yang penting ada marginnya. Sofian Hamasah ini. Benar, yang penting ada marginnya. Oke, baik. Proses visualisasi ini sudah kita lakukan di tahapan yang ketiga. Lalu apa sih yang seharusnya kita lakukan setelah kita melakukan plotting? Tadi kita sudah susun peluang-peluangnya, lalu kita sudah plotting, dan akhirnya kita sudah bisa temukan mana peluang yang akan kita eksekusi. Dengan syarat tadi, antara peluang dan juga kemudahan eksekusinya ini berbanding lurus. Nah, tahapan yang keempat ini yang tidak kalah pentingnya dari proses visualisasi. Ini justru yang sebenarnya menjadi pamungkasnya dari proses visualisasi. Langkah keempat itu kita mengumpulkan tim kita. Setelah kita kumpulkan, kita apain itu tim kita gitu. Jadi kita berikan gambaran kepada mereka, kepada tim kita itu mengenai proyek yang akan kita jalani ini. Peluangnya kita kasih gambaran semuanya. Lalu kita gambarkan ketika kita berhasil mengerjakan proyek ini, maka gambarannya kita akan mendapatkan A, B, C, dan D. Itu seperti itu. Itu kita harus kasih gambaran. Supaya muncul di kepala mereka. Harapan-harapan baru itu muncul di kepala mereka. Optimisme-optimisme baru itu muncul di kepala-kepala mereka. Energi-energi baru itu muncul di kepala-kepala mereka. Dan kita pun harus memberikan gambaran juga ini sebagai pemicu, pemecutnya juga. Gambaran kalau proyek ini gagal. Ketika proyek ini gagal, maka kita akan kehilangan A, kehilangan B, kehilangan C, kehilangan D. Nah, ini kita harus berikan gambaran semuanya kepada tim kita. Biar mereka tahu konsekuensinya. Karena sejatinya sebenarnya arah motivasi itu ada orang-orang yang sangat termotivasi ketika mereka diberikan sebuah reward. Gambaran ke depannya reward-nya seperti ini loh kalau berhasil. Tapi sebenarnya ada juga orang yang nggak ngaruh. Kalau mau diberikan reward, nggak peduli dia. Tapi orang termotivasi ketika dia diberikan hukuman. Itu ada orang yang seperti itu. Ya, orang yang kalau diberikan hukuman, ditakut-takutin itu baru termotivasi itu ada. Makanya, dalam proses visualisasi ini kita harus memberikan dua gambaran. Gambaran kalau berhasil Anda akan mendapatkan apa, gambaran kalau tidak berhasil Anda akan kehilangan apa. Karena kita harus menggrab tim kita yang memiliki dua arah motivasi yang berbeda. Jadi dua-duanya harus kita bisa tangkap tuh arah motivasinya.
Bagi orang yang mendekati reward, dia akan ketangkap dengan gambaran kalau berhasil. Lalu orang yang konsep motivasinya itu menjauhi punishment, dia akan tertangkap, akan merasa termotivasi ketika dia melihat bahwa ketika ini gagal, dia akan kehilangan A, B, C, D. Nah, itu seperti itu. Ini penting sekali buat kita. Biar tim kita itu solid, biar tim kita itu tahu ke depan mau seperti apa, dan biar tim kita itu menjadi semangat untuk bisa mengerjakannya. Dan ketika energinya ini besar untuk bisa mewujudkannya, insya Allah ini akan berhasil proyeknya. Nah, ini sebenarnya pamungkasnya dari proses visualisasi itu ada di angka 4 ini. Nah, rekan-rekan semuanya, kita masuk ke tahap yang terakhir dari proses dari Viva ini, ya. Dari proses visualisasi tadi kan ada 4 gitu ya. Nah, yang terakhir kita akan melakukan sebuah proses action. Action itu apa sih sebenarnya? Banyak orang yang selalu ngomong aksi dong, action dong gitu loh. Nah, action ini sebenarnya adalah langkah konkret untuk melempar, untuk mewujudkan semuanya yang sudah kita gambarkan, yang tadinya ada di angan-angan kita, yang tadinya ada di kepala kita, yang tadinya hanya di atas kertas, by paper, ini kita bisa benar-benar wujudkan, kita lempar ke pasar. Itulah sebenarnya langkah dari sebuah action. Jadi nggak hanya selesai di atas kertas aja, tidak hanya sekedar selesai di dalam sebuah meeting saja, tapi benar-benar direalisasikan dalam sebuah aksi nyata, kita lempar produk kita ke pasar. Lalu bagaimana sih caranya untuk action itu? Ya. Yang pertama, tentunya kita menyiapkan SDM yang terbaik yang akan kita libatkan. Dalam kondisi seperti ini, seperti halnya yang dilakukan oleh saya tidak melibatkan semuanya dari seluruh karyawan saya. Kita hanya libatkan itu hanya sekitar 20% saja dari karyawan saja. Karena yang sedang berlaku di Asidik saat ini adalah hukum Pareto. Jadi 20 orang ini yang kita siapkan, tim solidnya, Kopassusnya Asidik ini harus bisa memberikan efek kepada 80% karyawan yang lain. Itu konsepnya itu seperti itu. Karena tadi kita sudah melakukan identifikasi, ada karyawan-karyawan yang nggak bugar, gitu ya. Ada karyawan-karyawan yang sangat rentan. Dengan kondisi sekarang ini kita terpaksa untuk menurunkan upah, gitu ya. Itu terpaksa kita turunkan. Bagi orang yang misalnya tadinya tinggal ngontrak yang masih bujang ada di Jakarta, kita sarankan sementara untuk mereka kemarin-kemarin gitu ya, waktu sebelum ada pelarangan pulang kampung, mereka pulang kampung gitu loh. Nah, kita siapkan 20% orang ini untuk bisa memberikan nanti kemanfaatan yang besar kepada 80% yang lainnya. Karena mereka pada saat kita rumahkan itu, kita tetap kasih tunjangan ketahanan keluarga. Ini kan juga butuh biaya gitu kan ya. Butuh biaya. Nah, 20% inilah orang-orang yang terbaik yang ada di Asidik itu yang menyiapkan itu semuanya. Kita bergerak dengan tim kecil, lebih lincah, lebih smooth, lebih cepat bergeraknya. Inilah yang kita lakukan untuk mewujudkan semua rencana-rencana bisnis kita. Lalu apalagi? Kita create produk yang sudah kita tadi susun, ya. Tadi kan sudah ada kita plotting antara kemudahan dan juga peluangnya. Itu yang akan kita ambil. Nah, setelah kita ambil, ini benar-benar kita create, kita wujudkan nyata. Lalu kita uji kelayakannya secara internal. Ya. Kita uji secara singkat, secara internal di dalam tim kita. Kalau sudah layak untuk lemparlah itu. Nah, itu seperti itu ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, proses yang kita lakukan adalah menyusun timeline-nya. Bagaimana, kapan kita melakukan proses campaign, kapan kita akan melakukan launching, ini kita akan susun semuanya timeline-nya. Dan yang terakhir adalah menyusun monitoring dan evaluasi tim kerja. Ini penting sekali. Ya, walaupun kondisi yang sangat terbatas ini, kita tidak boleh lengah. Tetap harus kita monitor dan juga kita evaluasi tim kita. Saya hampir setiap hari, benar-benar setiap hari itu saya monitoring terus. Walaupun di Zoom, kita meeting setiap hari. Kita melakukan briefing, tadinya saya bisa jadi itu dalam sebulan hanya sekali, ini saya sekarang setiap hari. Setiap hari saya ikut proses monitoring dan evaluasi kerja dari tim saya. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi kita sudah belajar selama hampir 1,5 jam ini dari 4 langkah yang kita lakukan
dalam mengelola bisnis kita di masa pandemi ini. 4 langkah ini merupakan rangkuman dari apa yang dikatakan oleh guru saya, salah satu pakar dalam bidang leadership, yaitu 3 peran utama menjadi leader dalam masa krisis ini. Yang pertama adalah menaikkan moral, lalu yang kedua adalah menjaga produktivitas dari tim, yang ketiga menjaga keberlangsungan bisnis. Ini kita rangkum menjadi keempat langkah tadi. Yang pertama adalah proses vibrasi, memberikan getaran kepada karyawan kita, kepada tim kita. Yang kedua adalah identifikasi, ya, melakukan proses identifikasi perusahaan kita seperti apa, lalu perubahan perilaku konsumen kita seperti apa, lalu mengidentifikasi kekuatan tim kita seperti apa, mengidentifikasi kecemasan, ketakutan, harapan yang ada di masyarakat atau di konsumen kita seperti apa. Lalu yang ketiga adalah proses visualisasi, itu memberikan gambaran, kita memilih peluang-peluang yang berhasil kita identifikasi tadi dari proses yang kedua, kita susun, kita bandingkan antara kemudahan peluangnya dan juga peluangnya tinggi atau tidak, dan juga kemudian eksekusinya. Lalu kita berikan gambaran kepada karyawan kita, tim kita, kalau misalnya peluang ini berhasil, gambarannya seperti apa, kalau gagal juga akan kehilangan apa. Inilah proses visualisasi. Dan yang terakhir tadi adalah proses action, yaitu sebuah langkah konkret untuk mewujudkan semuanya peluang-peluang yang sudah kita dapatkan tadi, untuk benar-benar kita bisa lempar ke pasar sebagai solusi. Ingat, kata kuncinya adalah solusi. Ketika produk kita berfungsi sebagai solusi, sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka produk kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Nah, kita sudah belajar hari ini proses dari 4 langkah FIFA tadi. Sebagai penutup, ada sedikit pantun, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ayo susun FIFA dahulu, bersama-sama kita hadapi gelombang kehidupan. Saya Teguh Arif Hidayat, terima kasih atas kebersamaan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini selama 1,5 jam ini bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan semuanya, dan mudah-mudahan saya doakan semuanya buat rekan-rekan, kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan juga keberkahan. Ini yang paling penting, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh atas pemaparannya yang sangat bermanfaat buat kita. Baik, kita singkat saja karena mengingat waktu yang sudah melewati waktu asar juga. Saya membuka untuk sesi tanya jawab. Silakan langsung dicantumkan di chatnya yang akan langsung dijawab oleh Pak Teguh. Silahkan, kami tunggu. Yang mau bertanya silahkan langsung ketik di chatnya. Berapa orang, Mas Ajis? Belum ada Pak nih. Oke, baik. Oke, kita tunggu ya sampai 1 menit ke depan. Jika tidak ada, maka akan kami sudahi dan kami tutup. Silakan, saya kasih waktu 1 menit ke depan untuk bertanya. Silakan ketik di bubble chat. Baik, sepertinya sudah. Oh, ada nih dari Bapak Johan Novianto. Untuk kondisi Idul Kurban tahun ini seperti apa nantinya menurut Pak Teguh? Mohon masukan dan pandangannya. Terima kasih. Silakan Bapak Teguh. Masih jauh banget ya bulannya. Iya, ada juga nih bagaimana caranya menjaga mental tim saat ternyata solusi yang kita tawarkan belum sesuai dengan hasil. Oke, satu-satu dulu ya. Oke, baik, siap, untuk Teguh. masalah kurban, saya belum mikirin masalah kurban, jujur aja. Saya masih mikirin apa yang sedang ada di hadapan saya dulu aja, ya. Yang pertama, saya harus tetap bisa memberikan kemanfaatan pada semua karyawan-karyawan saya dengan meng-create produk-produk yang baru diluncurkan, dan juga dengan bisnis yang saat ini sedang ada, gitu ya. Dengan tambahan-tambahan bisnis yang lain, ini
Saya lagi mikirin itu aja semuanya. Nah, yang kedua saya lagi fokus juga untuk menaikkan moral dari tim saya gitu ya, dengan proses yang FIFA tadi itu sebenarnya proses yang saya jalanin gitu. FIFA itu adalah proses yang sedang saya jalanin. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau untuk kurban, mohon maaf saya belum bisa menjawab karena saya lagi nggak kepikiran masalah kurban, masih jauh banget gitu masalah kurban. Lalu yang kedua dari Pak Angga Saputra, bagaimana caranya menjaga mental tim saat ternyata solusi yang kita tawarkan belum sesuai dengan hasil? Oke, baik. Dalam proses tadi, ya kita kan menyusun berbagai macam proses identifikasi dari perubahan konsumen kita. Kalau saja produk yang kita luncurkan itu memang ternyata produk yang dibutuhkan oleh konsumen pada saat ini, oleh masyarakat yang saat ini, itu memang benar-benar dibutuhkan, itu seharusnya itu sih bisa kemakan. Harusnya sih bisa berhasil. Tapi ternyata kalau memang produk kita itu produk yang bagus, dibutuhkan, tapi ternyata belum berhasil juga, nah ini yang perlu kita evaluasi. Kita evaluasi cara marketingnya bisa jadi. Strategi marketingnya itu yang kita evaluasi. Nah, timnya seperti apa perlakuannya? Tetap kita harus memberikan energi getaran positif kepada tim kita. Sama seperti contoh yang tadi saya katakan di awal mengenai Al-Fatih. Al-Fatih itu dia mencoba merobohkan benteng dari Konstantinopel itu tidak hanya sekali. Berkali-kali dia lakukan itu. Dan gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Bayangkan sampai 6 bulan, hampir 3 bulan gitu ya. Hampir 60 harian, 54 hari kalau nggak salah. 54 hari kalau nggak salah, dia berusaha menggempur dan nggak berhasil-berhasil. Nah, kita pun harus merintrospeksi sebenarnya. Apa yang dilakukan Al-Fatih pada waktu itu, dia mengintrospeksi diri. Dia mengintrospeksi diri mengenai apa yang sudah saya lakukan, pertama dari strateginya, lalu balik lagi kepada value kita. Ya. Bisa jadi doa kita yang kurang. Gitu. Bisa jadi sedekah kita yang kurang. Di balik semua ikhtiar yang sudah kita lakukan. Bisa jadi sholat kita kurang. Sholat malam kita kurang. Bisa jadi seperti itu. Banyak aspek yang mesti kita lakukan. Ya. Tapi yang pasti selaku pemimpin, tugas kita adalah terus menjaga moral tim kita itu harus ada di level atas terus. Semangat tim kita itu harus di atas terus. Nah, mengenai tidak berhasilnya ini kita evaluasi saja, ya. Caranya mungkin ada yang kurang tepat. Seperti itu mungkin ya, Angga. Lalu apa lagi nih? Lalu dari Pak Aris. Dengan kondisi sekarang ini, apakah harus diberikan THR karena Undang-Undang Ketenagakerjaan? Ini masih banyak perdebatan ya mengenai THR. Ya, belum diputuskan juga apakah dapat keringanan atau tidak untuk THR. Tapi kalau ditanya saya pribadi, saya bilang sama anak-anak, sama karyawan, Bismillah, saya niatin pengen banget saya ngasih karyawan itu THR. Makanya yuk sama-sama ini kita bantu teman-teman yang lain dengan cara kita optimalin ini kegiatan bisnis kita dengan kondisi yang sangat terbatas ini. Penghematan tuh benar-benar luar biasa di Asidik itu. Penghematannya luar biasa. Mereka semua sekarang itu berpikir kalau melakukan sesuatu ini cost-nya gimana nih? Itu seperti itu. Karena tujuannya apa? Kita mau mempertebal margin kita. Nah, dari margin ini yang akan kita kumpulin itu untuk bantu teman-teman yang kita rumahkan dan saya niatkan untuk kasih mereka THR. Saya udah azamkan, saya niatkan untuk kasih THR buat mereka. Kalau ditanya saya seperti itu. Tapi kalau untuk aturan pemerintah, kita nunggu nanti aja kebijakan dari pemerintah itu seperti apa. Nah, itu seperti itu ya. Walaupun nanti kita misalnya kayak saya kasih THR, walaupun nggak penuh kayak seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Paling 3 bisa membantu mereka gitu ya. Saya nggak janji untuk kasih penuh, tapi insya Allah saya akan usahakan banget karena saya butuh menaikkan moral mereka. Saya butuh mereka itu harapan itu naik kembali. Nah, itu seperti itu. Ya. Bagaimana membagi tim jika membuka usaha yang sama sekali berbeda? Sebenarnya tinggal kita switch aja. Ya. Kalau misalnya kita ada 100 orang,
berapa tim yang mengerjakan kegiatan pokok kita yang bisnis seperti biasanya, berapa tim yang akan kita berdayakan untuk mengerjakan pekerjaan yang baru, gitu ya. Ini terkadang karena saya punya tim delivery yang cukup banyak untuk antar madu ke konsumen-konsumen saya manfaatkan mereka karena mereka kan sudah dibayar misalnya 1 hari itu full gitu loh kerja gitu ya. Itu manfaatkan mereka tuh. Nah, itu seperti itu. Jadi tinggal kita bagi-bagi aja sebenarnya, ya. Rifka ya, Pak Teguh, kondisinya sekarang tantangannya adalah daya beli masyarakat yang berkurang karena mereka terkena PHK atau mengurangi gaji mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk menahan pembelanjaan. Untuk antisipasi hal seperti ini, maka bisnis seperti apa yang lebih utama? Mungkinkah hal mendasar seperti sembako mohon sarannya? Baik, dalam kondisi yang saat ini, itu ada 2 cara yang kita bisa lakukan. Cara yang pertama, terkait dengan pricing strategi, adalah kita bisa juga melakukan downgrade dari harga kita. Kita bisa menurunkan dari harga kita dengan syarat proses produksinya pun harus hemat. Jadi kita masih bisa tetap dapat margin di situ. Dan syaratnya lagi, suppliernya pun juga bisa diajak kerjasama untuk bisa menurunkan harganya untuk bisa menyuplai kita. Jadi kita bisa kasih harga ke masyarakat itu dengan harga yang relevan untuk saat ini, gitu ya. Lalu yang kedua, kita bisa juga kolaborasi dengan yang lain dengan sistem paket. Dikolaborasi dengan apa gitu ya. Misalnya apa kira-kira ya? Kolaborasinya antara akikah dengan konsep buka puasa bersama misalnya gitu ya. Di lembaga-lembaga misalnya kayak kalau rumah akikah kan punya rumah zakat gitu ya, dia bisa kolaborasi tuh rumah akikah dengan rumah zakat tuh, ya bikin programnya program akikah berbagi macam-macam sekali, banyak sekali ya kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain. Yang bisa dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha catering itu bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga sosial pada saat ini. Nah, itu kayak gitu ya. Itu solusinya seperti itu. Jualan yang mendasar sembako juga oke banget. Ini kebutuhannya juga nggak ada matinya kalau sembako. Lalu yang jadi poinnya adalah bukan gimana jualan sembakonya laku atau enggak, tapi cara menjualnya ini yang harus unik, yang harus berbeda. Kalau hanya menjualnya itu seperti warung kelontong biasa jualan sembako, orang beli belas liter, 2 liter, ya itu biasa. Itu biasa banget. Nah, gimana caranya supaya jualan sembako kita itu bisa lakunya masif? Salah satunya tadi dengan cara kolaborasi juga, gitu, ya. Kolaborasi lagi dengan lembaga-lembaga, ya, sosial untuk program berbagi sembako, ya mungkin aja bisa seperti itu. Itulah peluang-peluang yang sebenarnya terjadi saat ini. Saya ini pada hari ini kondisi seperti ini peluang-peluang bisnis yang ada di kepala ini banyak banget gitu. Banyak banget berseliweran. Tinggal masalah eksekusinya aja nih, yang tadi karena kan harus saya ukur kan, kemudahan eksekusinya. Dan sama saya harus juga membagi konsentrasi dari tim-tim saya. Maka saya pilih yang mungkin hanya bisa saya kerjakan sendiri. Ada beberapa yang saya bisa kerjakan sendiri, saya nggak perlu bantuan orang lain, itu sangat mungkin gitu loh. Kayak madu saya nggak perlu bantuan orang lain, itu mudah banget. Saya tinggal datangin madu dari Sumatera, masih dalam bentuk sarang, saya peras sendiri di rumah, dibantu sama istri saya, sekalian ngajarin bisnis anak saya botol-botolin sendiri, saya langsung manfaatkan jaringan saya untuk menjadi reseller, orang-orang yang saat ini putus kerja, PHK, akhirnya mereka punya penghasilan tambahan karena menjadi reseller dari madu saya gitu. Nah, itu seperti itu peluang gitu loh. Karena niatnya saya untuk bantu orang juga. Karena banyak banget lagi di tengah kondisi kayak gini ada orang datang, Pak Teguh, saya minta tolong dong. Saya ngelamar kerja, bisa nggak? Aduh, kondisi kita aja lagi susah banget, orang mau ngelamar kerjaan gitu sekarang. Berat banget gitu loh kondisinya. Akhirnya saya mikirin gimana caranya orang bisa mudah bisnis. Orang bisa mudah walaupun di rumah dia masih bisa tetap untuk bisa mendapatkan penghasilan. Itu saya bikin bisnis-bisnis yang simple, akhirnya orang juga bisa ikutan gabung ke dalam bisnis saya, dia punya penghasilan. Nah, itu yang saat ini sedang saya lakukan gitu ya.
Oke, baik. Itu mungkin Mas Oke, Aziz, baik. sudah semuanya. Sudah Terima asar kasih Pak juga. Teguh atas jawabannya. Insya Allah bermanfaat buat semua. Baik, saya infokan saya share link evaluasi pada grup WhatsApp. Silahkan diisi untuk memperbaiki kinerja kita semua, memperbaiki kami Academy Trainer dalam mengadakan webinar ke depannya. Setelah itu, kami juga akan men-share materi serta video webinar ini kepada teman-teman semua. Mohon bantuannya untuk kami semua menjadi lebih baik dan semoga webinar ini menjadi manfaat. Satu lagi Mas Aziz, boleh? Saya satu lagi. Ada Ya, yang mau Pak. saya sampaikan, lupa ini ada apa namanya? Saya bisa rekomendasikan teman-teman untuk bisa ikut, ini acara bagus banget, ya, ada The Power of Storytelling. Ini diajar oleh guru saya Pak Jamil. Saya banyak sekali belajar kepada beliau mengenai bisnis dan banyak hal, saya banyak belajar kepada beliau. Lalu juga sahabat saya, mentor saya juga, sahabat saya ini Kang Hari juga nih, sahabat saya, lalu Kang Jawad juga. Ini orang-orang yang keren-keren semuanya. Teman-teman bisa ikut belajar juga sama beliau-beliau ini. Ya, mungkin itu. Mas Aziz, silahkan. Siap, Pak Teguh, terima kasih banyak. Silakan mengecek grup WhatsApp-nya untuk info lebih lanjut. Dan terima kasih, terus semangat. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan maksimal di masa pandemi ini dan mampu memberikan manfaat dan maksimal mengelola tim dalam masa pandemi ini. Sekian dari kami, tim Academy Trainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.